Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gempong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk mengerjakan bahan bonsai sancang. Bahan bonsai ini dulu saya budidaya dari cangkok ya, kemudian saya tanam di polybag. Untuk pembesaran batangnya saya tanam di lahan ground, dan beberapa bulan yang lalu pernah saya update berbagi juga untuk teman-teman cara instan menumbuhkan cabang baru di beberapa tempat dengan teknik sambung sisip, dan alhamdulillah sambung sisip saya lakukan tidak sampai 1 bulan sudah saya bongkar, dan saya lakukan mencoba wiring pengarahan beberapa cabang. Kita cek kondisinya seperti apa, nanti saya akan perlahan mengerjakan untuk bahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman. Tidak usah basa-basi, langsung saja kita menuju ke bahannya. Kita langsung menuju ke bahannya. Ada di sebelah sana untuk bahannya. Kita coba mendekat ya, seperti apa. Nah ini dia untuk bahannya, sudah mulai tampak tumbuh subur ya. Coba kita mendekat. Nah, ini untuk bahan yang pernah saya update di beberapa bulan yang lalu ya. Ini hasil dari sambung sisip. Di sini ada juga sambung sisip untuk yang terusan ke atas. Sudah nampak untuk beberapa kawat yang saya lakukan wiring pengarahan cabang sudah mengganggu kambium jalan. Akan saya lepas dulu, dan di sini mungkin masih proses pembesaran ya, pembesaran beberapa cabang dari cabang pertama, kedua, sama terusan ke atas. Dan nanti sepertinya saya mau menentukan untuk backgroundnya. Coba kita lihat mendekat untuk bahan ini. Dari telapak depannya memang saya ambil dari sini ya, mukanya depan. Kita lihat secara detail mendekat bahannya seperti apa. Untuk tampak depannya muka saya ambil dari sebelah sini. Di sini di tahap awal saya mau melakukan pengurangan beberapa anak cabang di sini ya, biar fokus untuk pembesaran beberapa cabang dulu, dan nanti akan saya lakukan pelepasan kawat di mana mengganggu kambium jalan. Dan untuk background sepertinya nanti akan saya mau ulang ya, yang di sebelah sini. Ini guntingnya kemarin keterisutnya hilang, tahu kemana tak cari belum ketemu. Saya kurangi dulu. Nah jadi untuk teman-teman apabila pengen melakukan pembesaran cabang untuk pruning anak cabang seperti ini, jangan terlalu mepet ya, usahakan masih ada sisa spasi. Kalau mepet biasanya nanti ke depan akan sulit untuk tumbuh mata tunas. Nah, jadi tetap kita kasih spasi seperti ini ya, masih kita sisakan. Udah nampak kawatnya mulai mengganggu kambium jalan. Nah di sini kalau kita perhatikan, kalau pakai background yang ini mungkin terlalu agak sedikit tinggi ya, ketinggian. Saya mau ulang pakai yang kecil ini, yang posisinya agak sedikit ke bawah. Saya langsung mau eksekusi saja. Nah, sepertinya nanti dulu ya, pikir dulu, tak lihat dulu seperti apa kalau pakai yang naik ke atas di sini. Terlalu tinggi enggak ya?
sepertinya bagus pakai yang atas ini ya, nanti diwiring. Kalau pakai yang kecil tadi di bawah sini, titik tumbuhnya agak di belakang sana. Terlihat di sini untuk kondisi kawatnya sudah mulai mengganggu untuk kambium jalan ya. Saya mau coba untuk lepas dulu. Sudah mulai masuk ya. Memang di sini dulu di awal saya lakukan sambung sisipnya untuk di cabang pertama ini tidak kanan kiri, karena apa ya, posisinya ini kalau saya sambung kanan kiri hampir sejajar sama cabang yang kedua, makanya saya ambil sambung sisip di bawah satu saja. Nah, nanti dengan seiringnya pembesaran cabang pertama ini, kalau di sini bengkak bisa besar, posisinya lebih rendah dari cabang yang kedua. Di sini nanti bikin tahapan lagi, potong sini, kalau sudah proporsi bikin pecahan anak cabang baru. Ini nanti akan saya rapikan, saya potong begini miring, sama sini akan saya rapikan juga. Untuk luka pangkasan di tahap awal ini saya pangkas lurus saja. Untuk terusan batang utama yang ke atas sini nanti akan saya lakukan miring juga. Oke, untuk di sini akan saya lepas juga kawatnya, sudah mulai mengganggu. Di atas juga. Nanti tetap akan saya kasih kawat ya, saya miring tapi posisinya tidak mengulangi ke bekas kawat yang lama. Saya ambilkan di sebelah sininya, saya geser. Dan di sini saya mau mencoba juga untuk pelepasan pengikat plastiknya ya. Di tahap awal saya lakukan sambung sisip, saya cek seperti apa. Alhamdulillah sepertinya sudah aman ya. Nanti dibantu tapi masih riskan ini, nanti dibantu sama kawat ya, untuk merapikannya. Untuk backgroundnya juga akan saya rapikan sekalian. Tadi kalau saya ambil mata tunas yang kecil di bawah, yang pas ya sebenarnya di sini, tapi untuk mata tunasnya dari sebelah sini ya, tadi tumbuh titik tunasnya terlalu ke belakang, terus ke sebelah kanan sedikit karena mukanya dari sebelah sini ya. Oke, nampaknya sudah selesai, tinggal saya mau mencoba merapikan yang di sini ya, agak miring begini sedikit. Perlahannya saya mau merapikan yang di sebelah sini ya.
saya awali pakai gergaji dulu, nanti langsung dirapikan pakai pahat ya. Alhamdulillah selesai, tinggal pemberian salep kambium. Nanti kalau sudah benar-benar kering, saya akan tetap wiring pakai kawat untuk mempertahankan gerak dasar ya. Wah, kan wiring ya. Di sini saya mencoba selesai. Setelah di tahap awal saya melakukan pengurangan beberapa mata tunas, di mana bertujuan untuk pembesaran beberapa cabang yang masih perlu dibesarkan tidak terganggu. Kemudian saya lakukan pelepasan kawat. Di tahap awal saya lakukan miring, di mana terlihat ya, nampak untuk lukanya sudah agak sedikit terlambat. Ini saya lakukan pelepasan kawat, saya lepas. Kemudian di tahap ketiga saya mencoba merapikan untuk bekas potongan di tahap awal, di mana saya membuat beberapa terusan cabang dengan teknik sambung sisip. Ada dua bagian di cabang pertama, kemudian pada terusan as mahkota di sini saya rapikan sedemikian rupa. Nanti kita lihat seperti apa untuk perkembangan bahan dasar bahan bonsai sancang ini. Nah, ini dulu memang dari kecil ya, dari sebuntung rokok saya proses budidaya memaksimalkan bahan dasar bawah dulu, kemudian saya setel di atas dan nyampe saat ini. Nantikan terus untuk update ke depan, insya Allah kalau masih bertahan di sini akan selalu saya tampilkan untuk teman-teman. Dan di sini juga saya belajar melakukan pengarahan beberapa cabang yang ke depan. Konsepnya kerangka dasar ini sudah mulai nampak ya, dari cabang pertama, cabang kedua, background, dan terusan as mahkota. Nanti kalau ada teman yang lebih senior main ke sini, tentunya akan saya tunjukkan ya, saya sharing nanti alangkah bagusnya seperti apa bahan ini. Kita nanti tunggu perkembangannya seperti apa. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya mengerjakan proses tahap lanjutan bahan bonsai sancang yang pernah saya update juga seringkali. Untuk bahan ini saya update mulai dari pengerjaan bawah sampai tahap-tahap di atas. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin kurang tepat atau penyampaiannya kurang pas untuk teman-teman, saya mohon maaf, karena saya juga masih banyak belajar. Untuk terkhususnya bahan ini ada masukan dari teman-teman, nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.